Itu Om ada yang gendong sama Om Udin. Apa sih? Nggak kelihatan. Enggak kok, aku lihat kok. Iya, wujudnya apa? Gimana bentuknya? Itu kayak nenek-nenek Om, nenek-nenek itu gendong sama Om Udin tuh mau jatuh tuh, kasihan tuh. Om Udinnya ngamuk-ngamuk begitu, nenek-neneknya mau jatuh gitu. Wah, di situ, waduh, pada nengok semua ke bosnya. Bos, nenek-nenek bos katanya. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita selanjutnya datang masih dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Pak Sodikin yang bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di kampungnya dan itu dialami sama salah satu tetangga. Pak Sodikin itu menjadi salah satu warga yang menyaksikan kejadian horor itu. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Pak Sodikin. Pak Sodikin itu tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, di bagian barat. Tepatnya itu kota Brebes. Brebes tapi bagian selatan, daerah Bumiayu sana lah ya. Dan kejadiannya itu sekitar tahun 2018 atau baru kemarin banget ya, belum terlalu lama. Di mana ada salah satu tetangganya, ya sebut aja namanya Udin. Udin itu bekerja sebagai salah satu kuli atau karyawan di perusahaan rumahan seperti itu. Nggak usah disebutin ya usahanya apa. Dan Udin itu memiliki perawakan yang tinggi, besar, kekar. Orangnya juga supel, enak, sukanya guyon gitu. Nggak sesuai sama tampangnya. Tampangnya yang, mohon maaf, kepalanya tuh dibotakin, badannya tinggi, besar, hitam gitu. Itu kan identik dengan serem gitu ya. Orang mungkin sekali lihat katanya itu bakal, wah ini orang preman banget gitu. Udah gitu di tangan sebelah kanannya itu ada tato tapi udah mulai belabur gitu ya, udah mulai burem. Itu tato udah lama banget ya, itu tadi. Orang kalau sekilas ngelihat Udin itu adalah sosok yang sangar, serem, preman begitu. Tapi ternyata enggak. Setelah kenal, Udin itu adalah sosok yang supel, yang suka guyon, enak pokoknya. Orangnya juga baik. Nah, ada sesuatu yang menimpa Udin belakangan di tahun 2018 itu. Jadi suatu sore, Udin itu katanya ini dari tempat kerja dia, di mana tempat kerjanya itu dekat dengan sebuah makam. Makamnya kecil, nggak terlalu luas. Mungkin sekitar 15 kali 10 meter ya. Untuk ukuran makam yaitu termasuk kecil segitu. Nah, suatu sore Udin itu selepas kerja. Jadi Udin sering menginap di tempat kerjaan. Di situ ada 2 lantai. Tapi bukan ya 1,5 lah lebih tepatnya. Lantai pertama itu gudang luas, nanti setengahnya itu lantai keduanya. Nah di bagian sininya tuh masih melompong kelihatan ke atas. Di atas itu biasanya suka dipakai buat tidur para karyawan. Nah Udin adalah salah satu yang sering tidur di situ karena Udin sendiri rumahnya aslinya tuh bukan di sana, cuman memang udah bertahun-tahun kerja di tempat itu, akhirnya ya udah sekalian aja jadiin tempat tinggal gitu.
Suatu sore selepas kerja itu tadi, mandilah Udin. Selepas mandi menjelang maghrib, Udin keluar ngerokok. Dia ngerokok di dekat makam situ. Di sana juga ada beberapa orang temannya yang kemudian benar-benar masuk sendekala, masuk waktu maghrib gitu ya. Udah mulai ada orang ngaji-ngaji seperti itu, pembukaan sebelum menjelang azan. Beberapa temannya itu pergi, Din pulang maksudnya, Din balik udah sore katanya. Iya bentar lagi, ini nanggung nih gitu, baru setengah batang, masih ada sisanya. Iya bentar lagi, nanti aku nyusul katanya. Din sholat di musola enggak? Iya ntar aku nyusul katanya seperti. Udah pokoknya bajunya itu udah rapi sebenarnya, udah pakai kaos yang seger gitu ya, masih baru, terus bawahnya juga udah sarungan seperti itu. Biasanya dia nanti maghrib pun pergi ke musola. Nah itu biasanya Udin itu ayo gitu langsung pulang, tapi itu enggak katanya. Bentar nunggu nanggung, tinggal setengah batang lagi. Dan ya udah akhirnya temennya pun ninggalin gitu. Setelah ninggalin, Udin di sana duduk. Menurut beberapa saksi warga, Udin yang di sana itu lagi duduk di situ. Beberapa warga ngelewatin, tapi dari sisi yang beda. Denah makamnya nggak dijelasin secara detail, tapi tempat posisi Udin nongkrong itu agak berjarak dengan jalan yang dilewati para warga. Warga lewat ke sana untuk pergi ke musola. Nah katanya mereka itu, beberapa dari mereka ngelihat Udin kok kayak ngobrol sama orang gitu, tapi kok nggak ada orangnya, ketawa-tawa sendiri seperti itu. Wah ini kenapa nih? Dan itu sempat jadi perbincangan di musola waktu itu. Dan ternyata selepas sholat maghrib, anak-anak udah pulang. Beberapa yang memang menginap di tempat kerjanya itu langsung nyari ke atas kan. Lah si Udin mana, si Udin mana? Ternyata Udin itu belum pulang. Wah pada nanyain gitu, Udin tadi ke musola enggak? Enggak lihat, nggak ada yang lihat. Waduh ini kemana si anak ya? Terakhir di kuburan kan terakhir? Iya tadi terakhir di kuburan. Kan kita ajakin pulang nggak mau. Wah jangan-jangan hilang nih bocah, dibawa ke kolong wewe katanya. Kayak udah mulai bercanda-canda seperti itu. Sampai akhirnya menjelang Isya, Udin udah terlupakan begitu aja. Menjelang Isya, tiba-tiba Udin pulang. Tuk 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 tuk. Biasanya bilang assalamualaikum gitu. Ini kok diem aja. Dan anak-anak tuh pada nengokin, Din dari mana aja? Kok baru kelihatan? Tadi kok nggak ke musola? Ditanya seperti itu, Udin masih diem. Diem dia berjalan naik ke atas ke lantai 2 sana. Dan langsung tidur. Bek gitu. Ditengokin sama beberapa anak-anak yang di bawah. Mereka lagi pada makan nasi bungkus kan. Itu si Udin kenapa? Si Udin kenapa pada ngerub? Kok aneh banget sih Udin, tumben kayak gitu jadi diem, sombong banget gitu. Kenapa ya? Kesambet kali, ada yang bilang seperti itu. Akhirnya coba tengokin ke atas. Nah itu beberapa dari mereka itu nengokin ke atas ke sana kan. Ternyata, loh tidur Din gitu, jam segini tidur Din. Nah itu mukanya itu udah ditutup pakai bantal begini. Si Udin udah tidur gitu. Loh kok tumben banget tidur gitu. Biasanya kan tidurnya malam. Sakit apa ya? Tadi sore sih enggak sakit, masih kelihatan seger, kok biasa aja, normal, cuman aneh nih. Anak aneh nih, pokoknya aneh gitu aja. Ada yang celetuk begitu ya. Ini bukan Udin, enggak biasanya Udin seperti ini. Dan bener aja. Tidur Udin bener-bener pules, enggak kebangun sampai ngoroknya tuh kedengeran gitu. Itu artinya udah pules nih anak nih. Sekitar jam 12 malam, anak-anak baru mau naik, mau tidur. Tiba-tiba, mereka naik tangga begitu kan. Beberapa dari mereka, 2-3 orang udah mulai naik tangga ke atas. Itu si Udin udah berdiri di, ini loh, ujung tangga paling atas itu. Dia berdiri begini, matanya tuh melotot. Tapi nggak ngomong apa-apa. Din, awas Din, minggir Din, kita mau ke atas Din. Gitu. Tangganya tuh sempit, cuman bisa buat 1 orang, 1 jalur doang. Si Udinnya malah di tangga begitu dan dia jalan turun dek 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 tapi pelan. Jalannya tuh lebih pelan dari normalnya Udin turun dan matanya tuh terus melotot kayak ngelihat sesuatu tapi nggak tahu itu ngeliatin apa gitu. Dia kayak melotot ngeliatin ke bawah begini
Lah itu anak-anak yang di bawah kan serem kan. Udin kan badannya gede gitu. Mundur, ngalah. Nih kemana nih, anak mau kemana nih? Kok aneh banget begini? Udah biarin aja. Dan akhirnya apa? Si Udin pun turun, dan itu yang orang-orang yang ada di sana. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang di situ. Dicuekin sama Udin. Udin turun, jalan begitu. Jalannya pun agak sedikit kaku. Nggak kayak biasanya begitu. Jalannya tuh begini. Ya si Udin aneh banget gitu. Udah ikutin yuk. Dia si Udin itu menuju ke arah pintu, dan pintunya dibuka, terus si Udin keluar. Akhirnya beberapa dari mereka pun ikutin gitu. Ini nggak beres nih Udin nih, aneh nih tingkahnya kayak gini. Nggak biasanya seperti ini kayaknya kerasukan. Ada yang nyeletuk kayak gitu. Akhirnya beberapa dari mereka pun ngikutin Udin. Bukan beberapa ya, sorry, tapi semuanya, ke 5 atau 6 orang yang ada di situ, ikutin Udin ke sana. Dan ternyata Udin diikuti, arah yang diambil atau arah yang dituju itu menuju ke arah makam. Makam di mana sore tadi mereka itu ngumpul di sana. Wah, si Udin kok menuju makam gitu. Dan mereka pun mengikuti terus ya. Sorry ya, tadi nggak enak. Ngikutin Udin ke arah makam. Lah, Din mau kemana, Din? Kok arahnya situ, Din? Itu kan kuburan, Din. Si Udin tetap diem aja gitu. Din, balik, Din. Akhirnya yang mereka kan tarik aja yuk. Masa kita nggak kuat gitu kan, berenam. Akhirnya dipegangin, Din, pulang. Itu kuburan gitu. Si Udinnya begini-begini aja, nggak ngomong sama sekali. Tapi dia tuh berusaha berontak gitu ya, meronta-ronta. Nah akhirnya apa, sama 6 orang itu diangkat kakinya begini. Akhirnya posisinya Udin tuh telentang seperti ini. Dia yang tadinya berontak tiba-tiba diem aja begini gitu. Itu diangkat begini dan badannya tuh kaku banget, katanya seperti itu. Dibawa masuk lagi ke gudang tadi. Di sana ditaruh di bawah, ambil tikar. Akhirnya ada yang ngambil tikar, digelarin di situ, diginiin kan, kayak ditamparin gitu sama teman-temannya. Din, kamu kenapa sih, Din? Kamu kenapa kok kayak gini gitu. Nah tiba-tiba ketawa si Udinnya, hahaha gitu. Loh, kalian lagi pada ngapain di sini? Din, apa-apaan sih, Din? Iya, kalian lagi pada ngapain? Kenapa ngerubutin gitu kayak gini? Si Udinnya ketawa lagi. Dasar kentir gitu kan, kata teman-temannya. Kok kentir gitu kan Udin? Kenapa sih kalian? Kenapa sih? Apa yang salah sama diriku? Katanya seperti itu. Aneh nih anak, aneh nih. Yuk tinggalin. Dan udah Udinnya bangun. Kalian udah makan belum gitu? Udah, kita udah makan semua. Aku belum makan, lapar katanya. Ya udah gini aja, Din, kamu di sini tak beliin makanan. Salah satu temennya itu ngalah begitu. Soalnya takutnya ada apa-apa gitu kan. Jadi temennya itu udah ngalah. Dia pun beli makan. Gak lama setelah itu, mungkin sekitar 15 menit, pulang lagi ke situ. Nah, selama kurun waktu 15 menit, itu yang lain kan ngajakin ngobrol. Yang tadinya mau tidur, udah tengah malam, akhirnya diajakin ngobrol. Din, kamu itu kenapa sih, Din? Kenapa, gimana? Tadi, pokoknya gini deh. Kamu turun, sore kamu langsung balik, tidur. Setelah tidur, kita mau tidur, kamu bangun. Terus ngeloyor aja ke arah kuburan sana. Masa sih? Masa sih gimana? Tanya nih semuanya. Nggak mungkin, kata Udin. Masa ke kuburan? Ngapain ke kuburan? Kata Udin seperti itu. Ya enggak, pokoknya kamu ke kuburan nih, makanya kita angkat ke sini. Ya udah, kita letakin aja di bawah gitu. Oh gitu ya, masa sih beneran gitu. Sumpah, Din, masa kita bohong, Din? Oh gitu ya, emang kenapa, Din? Ada apa, Din? Oh, aku juga bingung, nggak tahu. Cuman begini, tadi sore itu yang menjelang maghrib loh, pas aku mau pulang. Udah nih, aku ngisep rokok gitu, udah habis. Aku lemparin ke bawah, aku usek pakai kaki. Aku udah puter badan mau pulang. Tiba-tiba ada yang manggil. Din, Udin. Udin pun nengok ke belakang. Ternyata itu ada simbah. Ada nenek-nenek begitu ya, ada sosok nenek-nenek yang manggil Udin. Din, Udin. Oh jeh, Nyai gitu. Oh iya Nyai, ada apa? Nyai itu sebutan untuk orang yang udah sepuh. Udin itu nyebutnya itu.
Iya, kenapa Nyai? Eh, ini saya mau minta tolong gitu. Minta tolong apa? Anterin saya pulang katanya. Oh, rumah Nyai di mana gitu? Rumah saya di sana, nyebutnya, nunjuknya ke arah belakang. Dan belakang itu tuh ke arah makam gitu, tapi Udin nangkepnya, oh mungkin di daerah belakang makam sana gitu. Oh ya udah Nyai sini, ayo saya anterin gitu. Kamu mau kemana tadinya? Aku mau ke musola Nyai, tapi ya udah nggak apa-apa, nganterin Nyai dulu sebentar deh. Ayo Nyai sini sini sini. Akhirnya dibegini dipegang sama Udin gitu ya. Udin emang orangnya baik seperti itu. Kayak gini Din. Dah setelah itu nggak tahu, aku nggak ingat apa-apa kata Udin kayak gitu. Wah, 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 kata temennya ya. Kamu berarti kerasukan, Din. Kerasukan sama si itu tadi, nyai-nyai tadi. Emang nggak kenal sama nyai-nyainya mukanya? Nggak kenal sama sekali. Orang mana? Ingat nggak? Pernah lihat nggak? Enggak juga gitu. Serem nggak? Enggak katanya. Biasa aja, kata Udin seperti itu. Oh ya udah wis. Ya wis, yang penting kamu udah balik ke sini, udah makan dulu, makan dulu. Nah, udah. Sampai makannya udah selesai, yang lain kan udah mulai pada ngantuk, Hawa udah tenang begitu kan, ngantuk mulai datang lagi. Udin pun jadi ikut-ikutan ke atas, ayolah tidur lagi lah, aku juga ngantuk nih habis makan. Ke atas lagi, tidur semuanya di sana. Udah tidur malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Sampai pagi, kurang lebih sekitar jam 5, azan subuh itu kedengeran. Musola kan nggak terlalu jauh dari situ. Jadi suaranya tuh kenceng banget, itu kayak jadi alarm buat ngebangunin anak-anak. Bangunlah mereka, awalnya nggak nyadar, tapi setelah sadar, nengok ke arah tempatnya Udin. Udin udah nggak ada, karena keinget kejadian sore tadi. Akhirnya pada dibangunin semuanya, wih bangun, Udin hilang gitu. Wah masa sih lagi di bawah kali di kamar mandi. Ya oh iya bener juga ya gitu. Kamu ada yang tidur lagi. Nah si anak ini itu bangun buat sholat subuh di musola itu. Dia turun ke bawah ngambil wudhu gitu di rumah biar sampai musola atau udah tinggal sholat gitu aja kan. Dia ambil wudhu di situ baru inget, loh katanya tadi di kamar mandi ya. Kok nggak ada si Udin gitu kan. Akhirnya dicari situ. Dicari nggak ada. Akhirnya bangunin yang di atas. Beneran Udin hilang, Udin nggak ada, sumpah udah aku cariin semuanya, nggak ada di gudang ini. Terus yang lain kan jadi bangun, waduh kenapa? Nah akhirnya ya udah kalian cariin ya, aku ke musola dulu nanti takut ketinggalan katanya. Udah yang anak tadi yang satu orang pergi ke musola. Ini mereka yang baru bangun itu juga ngikut nyariin Udin gitu. Beneran si Udin hilang. Dan beberapa dari mereka itu pergi ke arah ke arah makam, nyariin jangan-jangan di makam lagi nih si Udinnya. Ayo kita cariin ke sana. Ya mereka keluar ke sana. Dicariin dan bener aja si Udin itu lagi duduk diem aja di salah satu pojokan di makam itu. Itu si Udin gitu. Astagfirullahaladzim, Udin kenapa Din? Kenapa kamu di sini Din? Pulang, ayo pulang. Nah, kondisinya balik lagi seperti semula. Udin yang ditanya cuman diem aja. Udin yang ditanya nggak ngerespon apa-apa. Din, kok balik lagi kayak semalam diem aja Din? Din, pulang yuk Din. Akhirnya diangkat lagi tuh sama orang-orang itu, anak-anak itu. Sampai datang begini. Awalnya yang angkat itu 5 orang. Kemudian yang sholat subuh di musola udah pulang kan. Dan ngedenger kayaknya ada suara nih di makam situ. Dia pun kesana nengokin, ya itu lagi sibuk gotong-gotong si Udin lagi. Tadinya kalau yang sebelumnya Udin kan di gotongnya posisinya tiduran begini ya, badannya kaku. Kalau ini enggak, dia duduk sambil meluk meluk kakinya begini. Ya udah, digotongnya pun posisinya seperti itu. Udah digotong lagi berenam, dibawa balik ke gudang itu. Nah, singkat cerita, udah ada yang beli sarapan, makan dulu. Urusan Udin udah biarin dulu aja. Dudukin aja di situ gitu sampai dia sadar sendiri. Nanti nunggu matahari terbit kali, kata ya yang ada di situ gitu. Udah akhirnya mereka makan sarapan. Setelah itu ditungguin, hari udah mulai terang. Kok si Udin masih begitu aja? Masih melotot, kadang meremnya lama.
melotot lagi, merem lagi, ini kenapa lagi gitu. Akhirnya gini aja deh, kita laporan ke bos, ini si Udin kayak gini. Dan akhirnya beberapa dari mereka pergi ke rumahnya bosnya yang gak terlalu jauh dari gudang itu, lapor, bos, ini ada sesuatu yang terjadi sama Udin, bos. Akhirnya diceritain lagi tuh kejadian yang kemarin, sampai pagi ini ceritain ke bosnya. Loh, kok kalian baru bilang sih seperti itu? Gini aja, coba panggil Ustadz Arifin deh, suruh kesini. Oh iya bos, siap bos. Akhirnya beberapa yang orang-orang tadi, anak tadi tuh manggil Ustadz Arifin. Dipanggil, Ustadz Arifin pun datang ke situ sekitar jam 7 pagi. Kenapa ini kejadiannya gimana, katanya Ustadz Arifin ya. Oh gini Pak Ustadz, diceritain lagi. Begini. Oh begitu ya, sebentar ya gitu. Minta air. Diambilin air begini. Kayak didoain seperti itu. Ini saya juga nggak tahu, tapi bismillah aja deh, semoga bisa sembuh, kata Ustadz Arifin. Dikasih minum. Nggak mau lah Udinnya dikasih minum, orang dianya diem aja merem melek kayak gitu doang sambil duduk, ngelihatinnya juga nggak jelas gitu. Dihadepin ke sini, ngadepnya ya ke sana. Dihadepin ke pintu, ngadepnya ke pintu. Jadi ya ngadepnya bener-bener nggak fokus gitu. Dia cuman merem melek gitu doang. Coba dikasih minum. Nah, Pak Ustadz nggak mau nih Udinnya, katanya kayak gitu. Waduh gimana ya, udah gini aja deh, bismillah. Akhirnya ditumpahin sama Pak Ustadznya, kayak dilapin ke mukanya si Udin tadi, dilapin begitu sampai ke punggung-punggungnya. Itu posisinya Udin itu buka baju loh, tidur malam di atas itu kan dia buka baju. Nah itu jadi sampai pagi dia masih buka baju, diolesin punggungnya begini, tapi ya nggak ada hasil apa-apa. Udin itu masih kayak gitu sampai akhirnya ya udah gini aja. Saya pulang dulu deh, kata Pak Ustadz Arifin ya. Mungkin bukan ini saya gitu, bukan pakemnya saya di sini. Nanti coba kalian cari orang lain aja yang lebih ngerti masalah beginian. Boleh dibilang Ustadz Arifin itu nyerah. Beliau pun pulang ke rumah. Setelah itu bingung kan anak-anak ini, gimana ya bos ya. Bosnya waktu itu udah di situ. Kok si Udin begini? Mau ditaruh di atas bahaya ya bos ya. Iya bahaya, jangan taruh di atas, nanti itu nanti jatuh kalau dia tiba-tiba bangun sadar, kata bosnya kayak gitu. Terus gimana ya bos ya, nanti deh saya coba tanya-tanya ke orang-orang gitu, siapa tahu ada yang bisa. Akhirnya bosnya pun pulang, ini jagain Udin aja ya, gini aja, hari ini perek dulu deh, stop dulu, nggak kerja dulu, libur dulu, ini urusin si Udin gitu, kasihan si Udin, kata bosnya seperti itu. Oh ya siap bos, tapi digaji kan bos? Iya tenang aja, masih digaji, kata bosnya. Udah bosnya pulang, nggak tahu tuh ngapain bosnya. Mereka di situ sibuk ngurusin si Udin sampai jam 11 siang. Ngurusinnya tuh begini, bukan ngurusin secara spesifik gitu, enggak ya. Mereka tuh cuma nongkrong, ngopi, ngudut, bolak-balik gitu ya, sambil ngeliatin Udin gitu. Udin yang ada di tengah-tengah gudang yang masih duduk seperti itu. Dan akhirnya jam 11 siang Udin itu bangun. Woi, kalian lagi pada ngapain, gak kerja gitu? Itu dia jam 11 loh begini. Itu temennya yang kesel itu ada yang lempar pakai kacang gitu kan. Ini kerja gara-gara kamu jadi gak bisa kerja hari ini gitu. Si Udin kan bingung, kok gara-gara aku gitu. Lah kok ini badanku kotor semua, kata Udin. Udah Din, ceritanya panjang Din. Sumpah ceritanya panjang. Kita mau cerita juga males Din, kita udah ceritain ke banyak orang. Emang ada apaan sih? Udin tuh nanya. Emang ada apaan sih, apa yang terjadi? Tolong dong ceritain. Akhirnya jadi gini. Sini. Udah. Ini udah sadar kan beneran kan? Ya sadar, aku udah sadar gitu. Emang sadar apaan? Seingatku kayaknya tadi malam tuh aku tidur di atas deh. Kenapa ini udah di bawah begini dan udah siang nggak dibangunin, kata Udin kayak gitu. Udah. Temennya ngedenger ocehannya Udin cuman diem aja gitu ya. Menahan sabar gitu. Ini anak-enaknya diapain ya, kok santai banget begini gitu. Kok kayak nggak terjadi apa-apa. Dan akhirnya jam 11 itu kan baru bangun. Tepat jam 12 siang. Setelah itu Udin dikasih sarapan. Bukan sarapan, tapi makan siang gitu ya. Tapi nasinya nasi, sarapan tadi.
karena yang makan siangnya belum siap waktu itu. Dan Udin udah ngeluh lapar, udah Din, jatah kamu pagi tadi. Akhirnya dimakan sama Udin. Setelah makan dia minum. Selesai minum, Udin itu diem lagi gitu. Lah Din kumat lagi Din. Dia diem lagi begitu, matanya masih melotot. Tiba-tiba pas lagi azan zuhur, jam 12 siang lah, Udin itu bangun dari tempat duduknya dan dia mulai ngamuk di situ. Dilempar-lemparin semua barang yang ada di sana. Ya teman-temannya nggak ada yang bisa nandingin tenaganya Udin ya, karena Udin tuh paling gede di situ. Akhirnya pada ketakutan, pada keluar semua. Pintunya ditutup. Udah pintu gudangnya tutup aja, yang penting biarin aja Udin ngamuk di dalam gitu. Kita kalau terus di dalam kan bahaya, makanya kita keluar aja, kita kunci, kita laporan ke si bos. Dan akhirnya beberapa dari mereka, kalian tunggu di sini ngawasin Udin, kita mau laporan ke si bos. Ke sana lapor sama si bos. Nah, beberapa saat kemudian si bos tadi datang dan kali ini ngebawa keponakannya si bos yang masih kecil, usianya mungkin sekitar 7 tahun, masih SD begitu, anak perempuan. Dibawa ke situ, lah bos ini kok bawa anak kecil, dia minta ikut, udah nggak apa-apa, Udinya di dalam kan, ya Udinya di dalam, nanti kalau ada apa-apa ya udah saya yang ambil gitu nih anak. Katanya dia minta ikut. Ya udah akhirnya ikut si anak kecil itu. Jadi gudangnya itu ada jendelanya ya. Jendelanya tuh jendela kaca biar terang juga, matahari masuk. Mereka tuh pada ngintipnya di situ. Wah, Udin itu masih ngamuk-ngamuk, mukul-mukulin sesuatu yang ada di gudang itu. Hampir aja mau nyebutin gitu. Itu apa aja bendanya. Tapi ya dia ngambilin di situ, dipukul-pukulin begitu ya. Berisik banget. Dan si anak kecil tadi, "Om, aku mau masuk dong," katanya. "Weh, anak kecil nggak boleh masuk. Aku mau lihat. Terus ngeliat begini. Om, itu siapa sih namanya? Itu namanya Om Udin yang lagi ngamuk." Bukan itu. Terus siapa lagi? Itu yang gendong sama Om gitu, sama Om Udin, kata kayak gitu. Lah, siapa emang, ada apa gitu kan, pada bingung. Itu Om, ada yang gendong sama Om Udin. Apa sih? Nggak kelihatan. Enggak kok, aku lihat kok. Iya, wujudnya apa? Gimana bentuknya? Itu kayak nenek-nenek Om, nenek-nenek itu gendong sama Om Udin tuh mau jatuh tuh, kasihan tuh. Om Udinnya ngamuk-ngamuk begitu, nenek-neneknya mau jatuh gitu. Wah, di situ, waduh, pada nengok semua ke bosnya. "Bos, nenek-nenek bos," katanya. Gitu. Itu berarti cocok sama yang itu kata tetangga yang kemarin loh. Yang katanya ngelihat Udin lagi ngobrol sama seseorang, sama ceritanya Udin yang minta dianterin sama nenek, dimintain tolong buat nganterin nenek bos gitu. Oh gitu ya, jadi memang itu ya, Udin ada pernah ketemu sama nenek-nenek. Iya bos, kayaknya kesambut sama itu deh. Wah. Terus gimana caranya ya? Kamu bisa lihat deh, katanya, manggil si itu ya, si anak kecil tadi. Iya, aku bisa lihat itu nenek-neneknya masih nempel di sana. Nenek-neneknya ketawa-tawa. Serem gak? Ya serem lah gitu, kasihan. Tapi mau jatuh gitu, terus pegangan lagi, mau jatuh pegangan lagi. Kata si anak kecil itu begitu. Nah, sampai akhirnya Pak bos tadi, bosnya itu pulang. Ya udah kita pulang yuk sama anak kecil itu tadi. Udah kita pulang. Nggak mau, aku mau di sini. Nggak, kita pulang dulu gitu. Akhirnya dibawa pulang. Nah, si bosnya itu ternyata dari pagi itu udah nyuruh orang buat nyari-nyari orang pinter yang bisa begituan lah. Dan ternyata udah ada kabar, nanti ya saya habis zuhur sekitar jam 1-an. Sementara Udin itu udah ngamuk, akhirnya dipercepat gitu. Ayo buruan ke sini gitu. Kalau kayak gini barang saya hancur semua nanti di dalam gudang, kata si bosnya. Akhirnya si orang pinter pun dibawa ke situ. Balik lagi kayak didoain di depan pintu gitu ya. Mau masuk enggak Pak, katanya. Udah di sini aja, ngeri itu ngamuk di dalam. Oh gitu ya. Akhirnya kayak didoain di depan pintu. Udah nih sebentar lagi Udin bakalan sembuh, kata si orang itu. Sementara si bos tadi kan masih dikintili sama, masih diikutin sama keponakannya itu loh, yang anak perempuan itu. Masih di situ ngelihat berdoa, ritual begini-begini. Nanti ya sebentar lagi
ditungguin kok masih ngamuk gitu, masih ngamuk. Sampai kurang lebih sekitar setengah jam. Pertama bilangnya 15 menit lagi ini si Udin nanti akan tenang. Setannya akan pergi. Sampai 15 menit masih begitu, sampai kurang lebih sekitar jam 1 siang. Udah hampir 1 jam ya, kondisinya Udin nggak berubah begitu-begitu, mulai naik-naik ke atas. Kan yang lain udah mulai ngeri gitu kan, takutnya jatuh gitu. Akhirnya apa sih orang pinter tadi bilang, ya udah Pak, saya pulang dulu ya katanya. Nanti tunggu aja, nanti juga tenang sendiri. Cuman jawabannya begitu. Ya akhirnya udah mau nggak mau karena si Pak Bos tadi udah manggil, ngamplopin lah begitu ya. Setelah itu diantar pulang sama salah satu karyawannya bos tadi. Udah diantar pulang, itu si bos sama si keponakannya masih ada di situ. Menyaksikan itu Om Udin kok kasihan banget ya kayak gitu. Neneknya juga kasihan, mau jatuh nempel terus. Terus akhirnya gimana ya enaknya diapain? Jadi ditanyain gitu sama si ini anak-anak tadi sama si karyawannya, enaknya diapain ya? Ya nggak tahu, sebentar ya. Kayaknya gini aja deh, kayaknya nenek itu jahat gitu. Kok bilang jahat? Itu mukanya serem banget gitu. Terus ketawa-tawa begitu mau jatuh tapi ketawa. Aku juga bingung katanya. Kok serem ya, kata si anak kecil tadi. Akhirnya begini, gak lama setelah itu, tiba-tiba Udin itu diem aja. Diem tapi posisinya berdiri. Kemudian diem ngadepnya ke sana ya, diagonal lah, nyamping begitu. Ngadep ke sana dan berdiri cuman begini doang. Tangan kanannya tuh masih megang sesuatu. Dia pun nengok ke arah kaca di mana orang-orang itu berkumpul di situ, di mana orang-orang ngintipin Udin dan barangnya tuh dijatuhin, gelentrang. Si Udinnya tiba-tiba duduk lagi di lantai, duduk bersila begitu, matanya melotot, merem begini, melotot lagi, ngelihatnya ke arah yang ada di kaca itu. Akhirnya si anak kecil tadi, Om, aku mau masuk. Itu omnya udah nggak apa-apa kok. Neneknya udah turun, katanya seperti itu. Oh gitu ya? Iya, aku mau masuk boleh enggak? Jangan, bahaya. Enggak, tapi aku mau masuk. Nah, tiba-tiba si anak kecil tadi, anak perempuan itu, ngambil kerikil yang ada di depan gudang situ. Kerikil kecil-kecil kayak bekas ayakan pasir. Itu diambil sama dia dan, Om, aku mau masuk, pokoknya aku mau masuk. Bahaya loh anak kecil loh. Sampai bilang ke bosnya, Om, aku mau masuk. Aku mau masuk ke dalam. Aku kasihan sama Om Udin, itu neneknya jahat katanya kayak gitu dan mau gimana lagi ya? Ya udah buka gitu. Akhirnya ya didampingi beberapa orang-orang itu, para karyawan sama si bosnya dan si keponakannya tadi tuh digendong ya posisinya. Ya udah masuk tapi digendong ya. Iya gitu. Dia masih megang masih megang kerikil itu. Masuk ke sana pelan-pelan. Din. Si Udin masih diem aja. Din. Tiba-tiba si anak kecil itu ngelempar begini. Piak gitu. Ke arah, bukan ke arah Udin, tapi ke arah beberapa meter, sekitar 2 meter di samping Udin. Dilempar ke sana. Piak gitu. Wah, kena. Simbahnya kena. Simbahnya jahat sih. Om, ambil batu lagi. Akhirnya si omnya tuh keluar, nurutin. Ambil batu lagi, digendong lagi ke sana, masuk, dilemparin lagi ke sini. Yang kali ini, yang tadinya di sisi kiri, sekarang dilemparnya ke sisi kanan. Dan udah Om, simbahnya udah pergi, udah nggak gangguin Om Udin lagi gitu. Oh masa sih? Iya udah pergi sekarang. Dan tiba-tiba si Udin itu beneran bangun. Loh, kok kalian di sini? Kenapa sih, ada apa sih? Kok pada ngumpul begini gitu? Aku beneran bingung loh. Badanku juga sakit semua. Ini kenapa gudang berantakan gitu? Biasa gayanya Udin itu ngerasa nggak bersalah sama sekali. Lah emang iya, dia emang nggak merasa bersalah karena dia nggak nyadar, dia nggak tahu waktu itu. Akhirnya diceritain, Din, gini Din, kamu itu kerasukan Din. Kerasukan apa? Kerasukan nenek-nenek. Oh nenek-nenek yang aku anterin itu jangan-jangan ya. Iya mungkin itu. Nah ini nih nanya nih sama si bocah nih. Akhirnya diceritain
Sama si keponakannya bos tadi, iya om, tadi ada yang gendong sama Om Udin, itu nenek-nenek hitam, serem banget itu. Hitam serem, perasaan yang om anterin itu nggak serem deh, nenek-neneknya tuh baik gitu. Enggak om, yang gendong om itu serem banget gitu, makanya aku lemparin pakai ini, pakai batu, pakai kerikil. Dan ya Udin nengok ke sana, emang bener banyak kerikil di situ. Dan akhirnya setelah momen itu, setelah dilempar pakai kerikil tadi sama anak kecil itu, Udin udah kembali normal, kembali seperti biasanya. Dan semenjak hari itu alhamdulillahnya udah nggak ada gangguan apapun yang datang ke Udin. Tapi memang beberapa dari karyawan itu pernah melihat saat malam-malam bangun ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk. Mereka kan tidurnya di atas. Dia bangun malam gitu. Pas ngeliat ke bawah, itu di bawah ada nenek-nenek lagi duduk di situ. Jadi konon katanya nenek tadi tuh belum pergi sebenarnya. Masih ada di situ, cuman bedanya dia udah nggak nempel lagi sama Udin. Ya semenjak hari itu si orang tadi cerita ke teman-temannya pun jadi takut. Beberapa dari mereka memutuskan untuk nggak tidur di gudang tadi, kecuali Udin. Udin salah satu-satunya yang tidur di sana. Dan kejadian seperti itu pernah berulang sekali, 2 kali lagi. Udinnya kerasukan. Lagi-lagi sekarang yang dibawa itu keponakannya si bos, dilempar pakai batu kerikil, pratak gitu. Dan si Udinnya sembuh gitu. Tapi tetap Udin itu tidur di sana sampai akhirnya bos tadi benar-benar nemuin orang yang apa namanya ya? Ya, maksudnya orang yang mengertinya secara total lah, orang yang benar-benar ngerti hal seperti itu. Dan si sosok nenek tadi akhirnya berhasil dipindahin lagi ke makam di sana. Makam di mana pertama kali Udin bertemu dengan sosok jin itu gitu. Dan semenjak hari itu alhamdulillah semuanya itu baik-baik aja. Jadi perlakuan ke si Udin itu sebenarnya macam-macam. Udin itu pernah dipasung juga, dipasung aja diikat-ikat gitu. Sementara karena ngamuk lagi, si bosnya nggak mau rugi. Ini kalau Udin ngamuk lagi, ikat aja katanya. Kayak gitu, akhirnya Udin pun diikat itu juga pernah. Dan itu udah sempat bikin heboh warga, rame gitu ya. Udin kerasukan katanya seperti. Dan alhamdulillahnya seperti itu, dengan ya sesuatu yang nggak kita sangka-sangka ya. Ternyata salah satu pengobatnya gitu, itu datang dari anak kecil gitu yang ngelemparin batu seperti itu ya. Wallahu a'lam, nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan, ada sesuatu yang nggak menyenangkan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Tujuannya hanya untuk menghibur. Dan kalau nggak horor ya mau gimana lagi gitu, emang ceritanya cuma segitu aja. Terima kasih banyak. Oh iya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya di rumah. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Selain itu ya, siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.